Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kulir Nisa dengan NIM 801 1182 9046. Nah, di sini saya akan membuat codingan tentang soal berikut ini, yaitu buatlah pseudocode dan coding untuk masalah berikut. Jadi di sini ada dua buah bilangan bulat yang dimasukkan melalui piranti masukan. Kemudian buatlah solusi berupa program sederhana untuk melakukan operasi-operasi berdasarkan kemungkinan berikut. Jika kedua bilangan adalah nilai yang berbeda, bilangan yang lebih kecil dijumlahkan dengan angka 10 dan bilangan yang lebih besar dijumlahkan dengan angka 5. Kemudian keduanya itu dijumlahkan dan hasilnya itu dicetak ke piranti keluaran. Jika kedua bilangan nilai adalah sama, kedua bilangan itu dijumlahkan dan dibagi dengan dua angka. Kemudian hasilnya dicetak dengan eh, ke piranti keluaran itu artinya. Di sini saya sudah membuat deskripsi programnya. Yang pertama itu mulai, kemudian pesan variabel untuk A, B, dan C bertipe integer. Mengapa saya pilih bertipe integer? Karena integer itu untuk bilangan bulat, sedangkan di soal ini eh, diperintahkan untuk menentukan bilangan bulat. Kemudian di sini yang menampilkan pesan masukkan bilangan pertama. Lalu baca input dari pengguna dan disimpan ke variabel A. Ketika pengguna menginputkan nilainya, itu akan disimpan ke dalam variabel A. Kemudian lanjut untuk menginputkan bilangan kedua. Kemudian program itu membaca inputan dari pengguna dan disimpan ke variabel B. Kemudian itu selanjutnya program memeriksa kedua bilangan apakah sama atau tidak. Jika sama, hitung A, bilangan pertama dan bilangan kedua itu ditambah lalu dibagi dengan 2. Disimpan ke variabel C. Dan nantinya akan dicetak tampilkan ke layar jika kedua bilangan itu sama. Jika tidak, itu eh, programnya akan memeriksa lagi apakah bilangan pertama itu lebih kecil dari bilangan kedua. Jika iya, maka hitung itu bilangan yang lebih kecil ditambah dengan 10 dan bilangan yang lebih besar itu ditambah dengan 5. Disimpan ke variabel C dan cetak C dan program selesai. Itu jika memenuhi kondisi. Jika tidak, hitung lagi yang terakhir. Berarti B itu lebih besar dari yang A. Bilangan kedua itu lebih besar dari yang bilangan pertama. Jadi, B ditambah 10 ditambah A plus 5. Hasilnya disimpan ke variabel C dan dicetak hasilnya itu cetak C. Kemudian selesai. Program pun berakhir. Di sini ada solusinya. Pertama, deklarasikan variabel itu var A, B, C integer. Lalu BJ ini read A, read B. Kemudian sini if A itu sama dengan B, maka itu A plus B per 2. Nilainya disimpan pada C, kemudian cetak C. Sini ada jika bukan, jika angkanya itu tidak sama, maka cek kondisi apakah nilai bilangan yang pertama itu lebih kecil dari bilangan kedua. Jika iya, itu lakukan perhitungan, kemudian cetak C. Jika tidak, lakukan perhitungan juga, D ditambah 10 ditambah A plus 5, lalu cetak C, lalu selesai. Di sini ada flowchartnya, yang diawali dengan tanda oval yang berarti mulai, kemudian di sini jajar jenjang untuk input. Input dan output itu simbolnya jajar jenjang. Kemudian di sini ada kondisinya, pernyataan kondisi. Apakah A itu sama dengan 5? Sama dengan 9 B? Nah, jika iya, program itu akan mengeksekusi perhitungan A plus B dibagi 2, seperti yang pada langkah sebelumnya itu. Di sini kita bernilai benar. Nah, jika bernilai benar, program akan menghitung, lalu mencetak C, kemudian selesai.
Jika tidak, program akan terus mengeksekusi kondisi selanjutnya. Apakah A itu kecil dari B? Jika iya, di sini program akan menghitung, kemudian mencetak C lalu selesai. Lanjut lagi, jika tidak memenuhi, jika tidak, maka akan melakukan perhitungan B plus 10 plus A ditambah 5, itu simpan ke variabel C, cetak C lalu selesai. Ini langsung saja pada programnya. Sama di sini tuliskan headernya dulu, input iostream, iostream, iostream. Lalu iostream, main test, std, internal. Kita kirim. Selanjutnya di sini kita tuliskan variabel. Variabelnya itu ada A, B, dan C. Kemudian pivot, masukkan bilangan dan tambah. Lalu sini increment ke variabel A. Lalu pivot, masukkan bilangan kedua. Ini jangan lupa tambah semikolon. Jika tidak, program akan error. Lalu disimpan ke variabel B. Nah, selanjutnya di sini buat kondisinya itu. If itu sama dengan B. Nah, di sini buat C itu sama dengan A plus B dibagi 2 semikolon. Kemudian di sini buat lagi pernyataan yang kedua, ini jangan lupa kita pakai oke, A itu kecil dari B, maka di sini dirapikan dulu. Di sini C itu sama dengan A ditambah 10 ditambah B ditambah 5. B ditambah dengan 5. Ini semikolon. Lalu buat lagi, ini sifatnya belum. Hasil sifatnya sifat. Oke. Ini sudah nanti kena kulitnya. Ini berarti kalau ini dilakukan dulu ke elektrik.
Hmm. Ini bisa satu logika, artinya berarti ini C sama dengan B tambah C ditambah dengan A ditambah dengan 5. Bakalan sifat memberikan C-nya. C apa yang kita nah, sudah dilakukan pembelajaran. Oke, pelajaran yang jalan. Saya di sini. Nah, jadi penjelasan programnya yaitu di sini ada input iostream yaitu sebagai file reader. Nah, yang mana perintah ini digunakan untuk operasi input dan outputnya. Dan kata lain untuk memanggil cout dan sin. Gitu. Ini yang diperlukan untuk operasi input dan output pada program untuk membaca. Dan membaca dari keyboard yang menggunakan sin yang mana ditulis atau dicetak ke layar dengan cout. Kemudian ada using namespace std. Nah, using namespace std ini dituliskan di awal program supaya ketika kita menuliskan cout dan sin itu tidak perlu menuliskan std lagi setiap akan menuliskan cout dan sinnya. Tapi kita juga tidak, tetapi kita juga bisa tidak menggunakan using namespace std di atas ini. Tapi kita perlu menuliskan std saat eh, akan menuliskan cout on sin pada program std titik dua titik dua baru cout seperti itu. Kemudian internal sini berarti awal mana program itu akan dimulai, kemudian int di sini deklarasian pendeklarasian variabel yaitu deklarasi variabel a b c bertipe integer, yaitu bilangan bulat karena pada soal tadi eh, angkanya itu berupa bilangan bulat, jadi menggunakan tipe integer. Kemudian di sini ada slot, yaitu pesan yang akan ditampilkan di layar pada nantinya, yang mana diperintahkan kepada pengguna untuk menginputkan nilainya. Kemudian nilainya itu akan disimpan ke variabel. Misalkan di sini bilangan pertama yang akan diinputkan oleh pengguna itu akan disimpan kepada variabel A. Lalu untuk pembilangan kedua itu disimpan pada variabel B. Kemudian di sini ada pernyataan kondisi. Jika A bilangan pertama itu sama dengan bilangan kedua yaitu bilangan yang akan disimpan pada variabel B, maka jalankan program, jalankan perhitungan C itu sama dengan A plus B dibagi 2. Bilangan pertama ditambah bilangan kedua dibagi 2. Nanti hasilnya itu disimpan pada C ini. Lalu di sini akan menampilkan layar. Menampilkan hasilnya pada layar. Ini C. Apabila bilangan pertama itu tidak sama dengan 2, maka program akan mengecek pernyataan kondisi berikutnya. Apakah A itu bilangan pertama lebih kecil dari bilangan kedua? Jika iya, program akan menjalankan perhitungan A plus 10 ditambah B plus 5, yang mana hasilnya itu akan disimpan pada variabel C. Lalu akan ditampilkan nilai C-nya itu ke layar. Kemudian program berakhir. Apabila tidak memenuhi kondisi juga, maka akan mengecek else di sini. C. Dengan melakukan perhitungan B ditambah 10 ditambah A plus 5 yang akan disimpan pada variabel C, lalu nilai C itu akan ditampilkan ke layar. Di sini, misalkan kita menentukan nilainya itu sama. Contoh,
Nilai itu 4, nilai pertama nilai kedua juga 4. Maka hasilnya itu juga 4. Karena if A sama dengan B, yang mana berarti bilangan pertama ini sama dengan bilangan kedua. Ini kan 4 ini kan sama ya, sama dengan 4. Jadi A itu ditambah B kemudian dibagi 2. 4 ditambah 4 dibagi 2 itu kan hasilnya 4 gitu. Maka di sini kita coba bilangan pertama itu lebih besar daripada bilangan kedua. Misalnya di sini bilangan pertamanya itu 3 dan kedua itu 2. Itu hasilnya 20. Maka program ini akan menjalankan kondisinya, kan tidak memenuhi kondisi yang if A sama dengan penuh B. Itu tidak memenuhi kondisi. Jadi di sini dia menjalankan kondisi di else ini karena bilangan pertama itu lebih besar dari bilangan kedua. Dia tidak memenuhi pernyataan kondisi yang pertama dan pernyataan kondisi kedua. Jadi mengeksekusi pada baris ini. Yang pertama itu tiga, yang pertama itu tiga, bilangan kedua itu dua. Jadi 13 ditambah dengan 7. Itu kan hasilnya 20. Dia pada A. Misalkan di sini kita coba yang yang pertama itu lebih kecil dari bilangan yang kedua. Nah, ini hasilnya 18. Kenapa 18? Karena dia akan mengecek kondisi yang kedua ini. Jika sudah memenuhi kondisi, maka program itu langsung akan menampilkan hasilnya. Kemudian program itu berakhir. Di sini kan angka 1 itu pada variabel A, A tambah 10 itu kan 1 tambah 10 itu kan 11. Kemudian 2 ditambah 5 itu kan 7. Jadi 11 ditambah 7 itu kan hasilnya 18. Nah, jadi ini sudah selesai. Yang tadi itu penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.